Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Pagi ini saya tidak melanjutkan lagi mengulas game-game dari turnamen yang sedang berlangsung kawan. Karena tadi pagi admin coba pilih game-game yang bagus tapi admin tidak nemu. Nanti saja kalau ada game yang bagus kita akan ulas lagi game-game dari turnamen yang sedang berlangsung. Jadi untuk pagi ini saya akan ulas game yang banyak di request. Yang ingin melihat idolanya, Daniil Dubov. Game yang saya pilih ini dari gamenya Daniil Dubov saat dia main di turnamen European Individual Championship di Kosovo tahun 2016. Saat dia masih berusia 20 tahun saat itu. Dubov ini kawan mendapatkan gelar Grandmaster saat dia masih berusia sekitar 15 tahun, tepatnya usia 14 tahun 11 bulan. Tanpa babi bu lagi, kita langsung saja ke atas papan. Namun sebelum itu saya ingin tahu dari mana saja kalian berasal kawan. Apakah hanya dari Medan atau dari Cikarang? Jika ingin komentar silakan tulis saja dari mana daerah asal kalian semua kawan. Jadi di game ini kawan, Daniil Dubov pegang putih bermain dengan pion D4. Lawannya adalah Grandmaster asal Kroasia, Ante Brkic. Di sini Ante melanjutkan atau membalas dengan langkah kuda F6. Pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Kita temui permainan Queen's Gambit Decline. Dan sudah sangat umum kawan permainan ini, pastinya kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh putih di langkah berikutnya. Kuda C3 langkah yang paling populer, atau bermain dengan pion G3 ingin bertransposisi ke bentuk Katalan, gajah G5, atau pion E3, atau bahkan langkah pion C pukul pion D5 ini. Di sini Daniil Dubov melanjutkan dengan langkah gajah G5 dibalas dengan langkah gajah B4 skak. Ini adalah variasi Vienna kawan, dan variasi Vienna ini juga bisa ditempuh dengan posisi seperti ini. Setelah pion D4, hitam bisa melanjutkan dengan pion D5, pion C4, pion E6, kuda C3, kuda F6, kuda F3, dan pion D pukul pion C4. Ini juga merupakan variasi Vienna. Atau bermain dengan Ragozin defense terlebih dahulu gajah B4, setelah mungkin gajah G5, barulah pion D pukul pion C4. Ini pun juga variasi Vienna. Oke, kita kembali ke permainan aslinya tadi kawan. Setelah Dubov memainkan gajah G5, dibalas oleh Ante dengan gajah B4 skak, ditutup oleh kuda C3, pion H6, gajah mundur, pion G5, gajah mundur kembali, sekarang kuda ke E4. Memberikan pressure bagi kuda C3 juga gajah yang ada di petak G3. Daniil Dubov melindungi kuda C3-nya dengan menteri di C2. Sekarang pion H5 berencana untuk menjebak gajah putih ini kawan, mendorong kembali pion ke H4, diantisipasi dengan membuka ruang pion H3 untuk gajah ini mundur ke petak H2 jika ada serangan pion H4. Tapi Ante Brkic memutuskan untuk pukul kuda C3 terlebih dahulu, dipukul balik oleh pion B, dan Ante Brkic melanjutkan pertukaran kuda pukul gajah G3 dipukul balik oleh pion F. Sepertinya hitam berhasil merusak struktur pion putih di awal-awal pembukaan. Di sini Ante Brkic melanjutkan pengembangan kuda C6, dibalas Dubov dengan pion E4, dan pada posisi ini kawan, apa yang bisa dilakukan oleh hitam? Langkah terbaik adalah pion pukul pion. Tapi jika memukul pion C, maka akan memberikan kesempatan bagi gajah putih berkembang ke petak C4. Apabila menolaknya kawan, mungkin bermain dengan langkah gajah ke D7 melanjutkan pengembangan. Putih akan melanjutkan pion E pukul pion D5, mungkin akan dipukul balik, selanjutnya mungkin kuda mundur ke E7, dan putih melanjutkan pengembangan gajah D3, juga nantinya persiapan untuk rokade pendek di langkah berikutnya. Jika dilanjutkan kuda pukul pion D5, putih rokade, dan pada posisi ini kawan, posisi raja masih berada di pusat, beteng putih siap digeser ke lajur E nantinya, memberikan tekanan nanti di lajur pusat, juga lajur F yang sudah terbuka juga siap untuk dimanfaatkan oleh beteng satunya. Jadi jika hitam ingin melakukan rokade panjang kawan, terlalu lama temponya, yaitu harus mengeluarkan menterinya, mungkin ke peta F6 ataupun ke peta E7. Apabila hitam melakukan rokade pendek seperti yang saya sebut tadi, beteng putih siap menempati lajur pusat,
dan dengan kekuatan dua beteng yang di lajur yang terbuka dan semi terbuka ini, keuntungan bagi putih untuk melanjutkan permainan dengan variasi seperti ini kawan. Di permainan aslinya tadi kita temui di posisi ini Anterbergic memilih langkah pion D pukul pion E4, dipukul balik oleh menteri putih. Selanjutnya menteri hitam ke D6 mengincar pion G3, dilindungi oleh raja F2. Sekarang gajah hitam D7 dan di sini putih atau Daniel Dubov memainkan pion C5 mengancam menteri. Dan menteri mundur ke E7 untuk melindungi pion dari ancaman kuda putih ini. Daniel Dubov melanjutkan dengan langkah beteng bergeser ke B1 mengancam pion yang ada di peta B7. Di sini hitam memutuskan untuk melakukan rokade panjang. Mungkin patut dipertimbangkan langkah pion F5 ini kawan. Walaupun di beberapa langkah berikutnya ini putih masih tetap unggul, tapi dengan variasi ini paling tidak akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk bermain di lajur F nanti. Setelah pion G4 ini mengancam kuda, tentu kuda akan menghindar. Tapi di sini kawan, saat Daniel Dubov menggeser betengnya ke B1 mengancam pion B7, hitam langsung melakukan rokade panjang. Dan Daniel Dubov melanjutkan langkah kuda ke E5 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, hitam memainkan pion F5-nya sekarang mengancam menteri. Menteri mundur, dilanjut dengan pion G4 mengancam menteri putih kembali. Dan kita sudah di langkah ke-18 kawan, dan kita menemui momen yang cukup menarik dan momen krusial di game ini. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik putih pada posisi ini. Ataukah menemukan peta yang bagus bagi menteri putih untuk menghindari serangan pion hitam ini. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik putih pada posisi ini? Apakah menteri putih ini harus menghindar ke peta gelap, mungkin ke peta E3 atau ke peta yang lain? Atau kalian memilih langkah pion H pukul pion G4 akan dipukul balik oleh pion H, terbuka serangan bagi beteng putih juga menteri putih. Putih mendapatkan dua serangan sekaligus pada posisi ini. Tapi tetap saja kawan, pada posisi ini putih masih bisa menang dengan melakukan pengorbanan menteri gajah ke A6. Jika pion ini pukul menteri putih kawan, selanjutnya adalah gajah pukul pion B7 skak, raja bergeser, gajah pukul kuda open skak, dan selanjutnya terjadi serangan windmill kawan dengan gajah kembali pukul pion F3 open skak, dan tetap saja di langkah berikutnya putih akan menang. Jadi jika kalian menemukan langkah pion H pukul pion G4 ini cukup bagus juga kawan, tapi ini terlalu lama. Langkah terbaik adalah langsung memainkan gajah ke A6, mengorbankan menteri. Dan pada posisi ini langkah terbaik bagi hitam sebetulnya adalah langkah pion pukul gajah kawan. Tapi tetap saja kawan, bisa dilanjut oleh putih dengan melakukan pengorbanan menteri. Dengan langkah kuda pukul kuda di C6 memberikan ancaman skakmat di langkah berikutnya. Setelah gajah pukul kuda akan dipukul balik oleh menteri. Dan tetap saja di beberapa langkah berikutnya hitam tetap akan kolaps. Tapi paling tidak ancaman skakmat tidak akan didapat oleh hitam dengan cepat. Tapi pada posisi ini tadi Anterbergic memilih untuk menerima pengorbanan menteri putih. Pion pukul menteri. Dan serangan windmill attack pun sudah tidak terhentikan dari Daniel Dubov. Gajah pukul pion B7 skak, raja B8, gajah pukul kuda open skak, raja ke C8, gajah kembali ke B7 skak, raja ke B8, gajah pukul pion F3 open skak, kembali ke C8, gajah kembali ke B7 skak, raja kembali, gajah ke C6 open skak kembali, raja kembali ke C8, dan Daniel Dubov memainkan betengnya ke B2. Di sini hitam atau Anterbergic menyerah di langkah ke-26. Ancaman berikutnya dari Daniel Dubov adalah mendobel betengnya kawan untuk melakukan skak nanti di peta B8 skak. Raja pun nanti tidak bisa bergeser ke lajur D karena peta D7 ini sudah dikontrol oleh kuda putih. Jadi lebih jelasnya seperti ini kawan. Mungkin gajah akan pukul gajah putih dan beteng H akan digeser ke B1 dan sudah tidak ada lagi langkah yang bisa menutup ancaman skakmat oleh beteng putih. Mungkin jika menghabiskan waktu dengan gajah B7 akan dipukul oleh beteng putih dan mungkin pion C6, beteng B8 skak, raja C7 dan beteng ke B7 skakmat.
Itulah kawan salah satu game terbaik dari Daniel Dubois, mengorbankan menterinya untuk mendapatkan serangan windmill attack. Dan di langkah ke-26 tadi, hitam pun menyerah. Semoga permainan cantik dari Daniel Dubois tadi bisa menghibur kawan-kawan para fansnya Daniel Dubois. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Silakan jika kalian ingin merequest game-game tertentu, komentar saja di kolom komentar. Nanti admin coba carikan game yang bagus untuk kita ulas. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.